Nah, pertama, oke, saya lanjutkan. Ini pertanyaannya, kita ingin diberikan pemahaman kira-kira apa yang harus kita lakukan, itu ya, pertanyaan soal. Jadi, pola Shokal Rookie itu dimulai dari lead in atau pertanyaan soal, kemudian kita cari data fokusnya, ya. Setelah lead in, selanjutnya data fokus, ya. Selalu saya ulang-ulang, data fokus. Setelah data fokus, kemudian kita eliminir, kita buang apa jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Tuh ya. Setelah itu best answer. Apa best answer-nya? Jawaban yang paling tepat ya. Nah, dan apa rasionalnya. Oke. Inilah pola Shokal Rukia yang bisa kalian terapkan nanti. Nah, pertama yang harus kita perhatikan di sini, kalau kita lihat di soal-soal komunitas, hampir sebagian besar itu akan menjelaskan terkait dengan data-data yang menunjukkan bahwa di daerah itu sedang ada perbaikan atau ada apa begitu, hasil survei yang akan diberikan oleh penulis soal ya. Makanya biasa akan kelihatan hasil surveinya. Kayak begini kan. Tapi di hasil survei itu kalian harus bisa jeli melihat mana hasil survei yang cenderung negatif, mana yang positif. Kalau positif itu maksudnya begini, kayak begini tadi. Sebagian besar penduduk itu berolahraga secara teratur ya. Saya bilang seperti itu. Atau bisa juga saya langsung katakan di sini 80%, nah kayak gitu kan, 80% penduduk berolahraga secara teratur. Artinya ini hasil survei yang baik. Itu yang disebut dengan positif. Berarti di warga ini bagus, dia aktif berolahraga 90%-nya, hanya 20% lah yang tidak terlalu aktif berolahraga atau tidak berolahraga seperti itu. Nah, bisa juga saya balik seperti ini. Saya hanya mengatakan bahwa hanya terdapat 5% penduduk yang berolahraga secara rutin, misalnya kayak gitu. Berarti hampir sebagian besar, ada 95%, ini kan sama dengan 95% kan, yang tidak berolahraga. Ini yang disebut dengan negatif. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, selalu berhati-hati dengan hasil survei. Kira-kira hasil surveinya itu negatif apa positif? Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, kayak di soal ini bahwa di wilayah setempat itu mendapat keyakinan bahwa ada keyakinannya bahwa mengkonsumsi air itu secara langsung yang mentah itu atau bahkan dari kulkas itu dianggap aman. Nah, sehingga apa akibatnya? Wajar ya. Apa akibatnya? Diare. Kejadian diare itu meningkat di sini. Seharusnya sebagai penulis soal ini bisa ditingkatkan. Berapa persen angka kejadian diarenya? Taruhlah misalnya 91%. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kejadian diare itu sangat-sangat tinggi. Kalau kita katakan 91%. Kenapa? Karena hanya tersisa 9%-nya yang dianggap tidak diare. Selebihnya semuanya 91% itu mengalami diare. Itu yang saya maksud sebagai data positif dan data negatif, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kalian ketahui bahwa perhatikan hasil survei yang sifatnya positif atau negatif. Nanti kalau di kelas saya tanya apa positif itu apa negatif, kalian sudah bisa jelaskan ya. Bahwa kalau positif itu artinya baik, itu perlu ditingkatkan. Tapi kalau negatif, maka itu tidak baik untuk daerah tersebut. Oke. Nah, sekali lagi nonaktifkan mic-nya, please. Nah, setelah itu, setelah hasil survei atau baik ini positif ataupun negatif, maka selanjutnya kita lihat datanya. Karena yang ditanyakan di sini adalah tindakan, maka tindakan itu adalah tindakan yang akan mengarah pada kejadian atau masalah. Apa masalahnya di sini? Ini diare. Jadi masalahnya di sini adalah diare dan tidak memasak airnya atau apa sih, membawa ke mana sih itu, ke tempat penyulingan air, apa sih namanya itu, yang lagi apa sekarang ini, galon ya, pengisian apa sih itu, galon atau apa. Intinya ini menganggap bahwa air yang dikonsumsi secara mentah
yang disimpan di kulkas atau di freezer itu dianggap biasa saja dan itu bisa, dianggap sebagai air yang, sudah mati atau apa kumannya kayak padahal itu kan keyakinan yang salah, ya. Ini keyakinan yang salah. Jadi apa yang harus dilakukan, inilah yang harus kita lihat, kejadian diare dan mengkonsumsi air masyarakat tersebut, itu yang harus dikaji. Nah, makanya clue-nya itu adalah kalau ditanyakan tindakannya, kemungkinan ya bukan langsung ke penyuluhan, tetapi apa yang mesti kita kaji di sana, data apa yang mesti kita kaji. Apakah betul bahwa semua yang dia konsumsi itu adalah, air yang dari freezer? Bisa jadi dia terkontaminasi dengan air yang tidak dimasak, air yang dimasak ini apakah airnya itu Tadi katanya bilang Bang ini. Nah, ini dia pesanan. tolong ya, kalau kalian nggak serius mau ikut kelas, please out saja ya, jangan mengganggu yang lain. Nah, saya ulangi, itu kan saya jadi lupa. Nah, jadi kejadian diare, masalahnya adalah diare. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan, masalahnya adalah diare, berarti yang harus kalian perhatikan kita kaji. Kan kalau di komunitas itu kalian tidak berpikir sendiri, kita ini berpikir komunitas. Sekarang ini kita ikut Zoom, kita berpikir community atau komunitas, tidak berpikir egois. Kalau saya egois, saya aktifkan dong mic saya biar saya ribut, saya musik, putar musik, didengar orang, langsung ribut begitu saja, nggak memperhatikan. Itu tidak berpikir komunitas. Kalau kita berpikir komunitas, maka kita akan memperhatikan, kenyamanan orang lain, kebermasyarakatan, sosial kita perhatikan. Jangan-jangan kita dianggap di masyarakat itu orang yang, apa sih, tidak bersosial. Nah, namanya juga komunitas, itu lahirnya dari person, kemudian membentuk keluarga, baru kemudian masyarakat. Kalau gitu ya, pahami ini dulu. Jadi person itu secara individu. Apa yang kita perhatikan secara individu? Ya fisik kita. Apalagi selain fisik kita, mental kita. Kan ada jiwa yang sehat secara fisik. Nah, mentalnya juga sehat. Jadi secara fisik. Nah, setelah itu apa yang kita perhatikan? Nah, kalau kita person ini kita tinggalnya di mana? Apakah di lingkungan keluarga, jomblo, atau apa? Nah, kalau kita sudah berkeluarga, maka kita akan berpikir ada anak, kemudian ada suami, ada istri, dan seterusnya. Nah, keluarga inilah yang kemudian berbaur dengan keluarga yang lain, itu yang disebut dengan masyarakat. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita melihat hasil survei, kayak tadi kan bahwa ada kejadian diare taruhlah di sini 91% sangat tinggi kan kejadiannya, berarti hampir semua orang di lingkungan ini mengalami diare. Hanya tersisa 9% saja yang tidak mengalami diare. Berarti, Bapak Ibu sekalian, kita harus cari tahu, kok bisa ya orang pada diare semua? Apakah memang murni karena air yang, langsung diminum ini air mentah atau apa? Ini yang harus kita kaji. Makanya saya kurang tahu, kira-kira jawabannya apa ini? Kemungkinan sih B, ya betul sekali, bravo ya. Jadi kuncinya itu adalah pahami apa masalahnya, masalahnya itu teratasi apa tidak dalam kasus. Kalau misalnya belum teratasi, kita harus kaji. Kira-kira masalah ini kita cari tahu apa penyebabnya. Jangan-jangan bukan hanya karena air yang mentah tadi yang diminum, tetapi, mungkin airnya tadi itu tercemar, iya kan? Airnya air, galian atau air apa, air rembesan atau apa, air dari sungai. Kalau air dari sungai juga harus hati-hati, yang muara ke hilirnya itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang sementara diare di atas sana, tiba-tiba orang yang daerah muaranya dia mengkonsumsi air tadi, itu akan tercemar. Wajar kalau ada yang diare, dan seterusnya. Atau bisa juga airnya tadi tercemar dengan, rembesan air got atau air apa yang akhirnya airnya menjadi hitam, tetapi atau berbau. Nah, itu justru dikonsumsilah hari-hari. Nah, itu kan pasti akan menyebabkan satu penyakit. Kenapa seperti itu? Ya, bisa dipastikan bahwa di air yang keruh tadi, kemudian di air yang berwarna hitam bercampur dengan got tadi sudah bisa dipastikan di situ banyak kuman, bukan bakteri-bakteri yang ada dalam, air tadi itu pasti akan banyak.
Nah, inilah yang menyebabkan, bisa jadi menyebabkan diare atau apa sih yang memang bisa menyebabkan, terjadinya orang mengalami gangguan ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini bukan langsung penyuluhan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, bukan langsung ke sini. Karena datanya di kasus itu tidak terlalu menonjol. Yang menonjol di situ, justru adalah, eee, konsumsi airnya dan kejadian diare langsung. Seandainya di sini dia tidak cuci tangan, kemudian apa lagi misalnya, nah itu bisa langsung perilaku hidup bersih dan sehat. Atau dia makan dengan tangan yang kotor dan sebagainya, itu bisa juga. Oke, kita skip ini, jadi kita anggap sebagai pengecoh. Begitu cara jawab kalian nanti. Ini kita anggap sebagai pengecoh saja ya. Oke, kita skip. Melakukan penentuan diagnosis keperawatan. Sebenarnya bisa saja sih, tetapi sekali lagi ini tidaklah langsung kuat bahwa apa masalahnya. Nggak bisa, harus dikaji dulu lebih dalam. Termasuk di sini bagaimana sistem pembuangan air limbahnya. Nah, ini yang harus dilihat. Kemudian apalagi airnya apakah bercampur dengan, apa sih itu, septic tank-nya jauh nggak dengan airnya atau seperti apa. Itu harus dikaji semua. Makanya di sini penting untuk dikaji, jangan sampai kejadian diarenya ini justru hadir atau apa, terjadi karena adanya terkontaminasi dengan, apa, kuman, bakteri, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, bisa langsung melakukan penyuluhan diare bisa setelah kalian memahami apa masalahnya. Apa penyebab dari masalah itu, lakukan penyuluhan tentang diare. Ini fokus masalahnya. Lebih pemilih ini ketimbang pilihan PHBS. Kenapa? Karena kejadian diare itu muncul dan terlihat atau nampak di kasus. Dan kita tidak boleh berandai-andai ya. Lakukan apa nih, implementasi penyuluhan, nah saya kira itu jawaban-jawaban yang lainnya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Sebenarnya kenapa jawabannya itu bravo. Nah, mengidentifikasi penyebab dari apa nih, menunjukkan penduduk di wilayah memiliki keyakinan yang tidak benar. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa sebenarnya keyakinan dari RW tadi itu tidak benar ya, itu yang salah. Tidak boleh dianggap bahwa itu, dianggap benar itu mengkonsumsi air yang mentah dan sebagainya, nggak boleh ya. Apalagi langsung dari kulkas, jangan-jangan itu lampunya mati hidup mati hidup. Walaupun ya, sekarang itu ada proses untuk, membuat awet makanan dan minuman, tapi tidak semua makanan dan minuman itu bisa langsung, apa, langsung steril atau langsung menjadi bersih ketika kita simpan di freezer, itu juga pemahaman yang keliru. Oke, kemudian apalagi, ini kejadian main faktor resiko. Jadi setelah kalian memahami kejadian diarenya, ini kejadian diare, maka selanjutnya nanti kalian akan melakukan penyuluhan tentang diare, itu bisa ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, cara memahami soal seperti tadi yang saya apa, berikan pemahaman bahwa pahami dulu, apa pertanyaannya dan cari data fokusnya kira-kira apa. Oke, jadi setelah pengkajian, membantu langkah-langkah intervensi yang tepat, penyuluhan tentang praktek hidup bersih dan sehat, bisa pengolahan air minum yang aman, sanitasi yang baik, praktek hygiene yang benar. Oke, jadi kita lanjut ya. Ini soal selanjutnya. Semoga di soal nomor 1 tadi benar semuanya ya. Nah, ini yang dicari adalah diagnosis atau masalah keperawatan. Tentu saja yang kalian cari di sini adalah masalah keperawatan komunitas ya. Nah, kira-kira yang mana yang benar di antara semua opsi jawaban ini? Kita cari sama-sama data fokusnya. Setelah pertanyaan soal, kita cari data fokusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. 87% belum mengetahui tanda dan gejala penyakit DBD. Nih. Oke, terus apa lagi? 95% belum mengetahui tindakan yang dilakukan. Oke, terus apa lagi? Untuk mencegah DBD. Jadi DBD terus ini yang dibahas. Kemudian, 80% siswa mengatakan belum pernah mendapatkan informasi tentang penyuluhan DBD. Terus apa lagi? Informasi dari guru di sekolah mengatakan bahwa ada siswa yang dirawat karena DBD. Pokoknya lebih banyak membahas terkait dengan DBD ya. Terlihat banyaknya jentik nyamuk di bak WC. Nah, ini. Ini sih sebenarnya penyebabnya. Ini kemungkinan ini. Banyaknya jentik nyamuk di sekolah. Nih,
Ini saya coba, tebalkan dan ini menurut saya ini adalah penyebab dan harus diatasi. Itu di masyarakat itu tidak langsung diare yang kita atasi, tidak langsung DBD yang kita atasi. Kira-kira apa penyebabnya, kita harus atasi dan kita tuntaskan. Kalian kan sudah praktek komunitas kan? Jangan-jangan selama ini waktu praktek komunitas kalian yang kerja bakti saja. Artinya kalian yang sudah capek, panas-panasan, kalian yang angkut, cangkulnya, skopnya, pasirnya apa, itu pemahaman yang keliru. Justru masyarakatlah yang harus kita berdayakan. Kenapa? Karena kan kalian itu hanya 1 bulan ya, 2 bulan di situ, setelah itu kalian pergi. Masyarakatnya tidak terberdayakan. Itu kenapa saya katakan bahwa pemahaman dan konsep yang keliru kalau kemudian di suatu praktek komunitas yang aktif itu hanya mahasiswanya. Pokoknya semua yang serba angkat, semua serba hanya terlihat satu alma mater di tengah-tengah situ, tidak ada masyarakat satupun. Itu kalau saya sebagai pembimbingnya sudah pasti mereka, saya anggap tidak berhasil. Kenapa? Karena harus menghadirkan masyarakat. Itu ya, jadi masyarakat. Konsep kita adalah memberdayakan masyarakat. Karena ketika kita hadir di situ hanya sebulan, 2 bulan pergi. Mereka akan selamanya di tempat tinggalnya. Begitu cara konsepnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini. Kira-kira apa ini gaya hidup monoton? Ini saya pikir nggak ada diagnosis gaya hidup monoton ya, maka kita skip. Ini jawaban yang salah. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Tahu nggak maksudnya itu perilaku kesehatan cenderung beresiko? Artinya dia melakukan, ini sambil kalian, catat ya. Jadi perilaku kesehatan cenderung beresiko itu maksudnya, masyarakat, person, atau apapun itu keluarga, tetapi, dia dia justru tidak memperhatikan kesehatannya. Misalnya, dia menyadari bahwa merokok itu tidak baik. Asap rokoknya kalau dihisap oleh orang lain satu keluarga tadi, penyakitnya bisa akan tersebar ke orang lain. Bahkan yang tadinya dia dianggap, hanya satu perokok aktif, tetapi akan menjadi masalah dengan hadirnya perokok pasif. Itu cenderung beresiko. Nah, beresikonya buat siapa? Buat dirinya dan buat orang lain. Itu, jadi cenderung beresiko. Oke. Kalau pemeliharaan kesehatan, artinya ada fasilitas, ada tempat tertentu, stasiun atau apapun itu sifatnya di lingkungan masyarakat, tetapi tidak dijaga, dibiarkan kotor, dibiarkan, banyak orang kencing sembarang dan seterusnya. Itu artinya tidak melakukan pemeliharaan kesehatan, itu yang disebut dengan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, oke nanti kalian cocokkan kira-kira dari penjelasan saya ini jawaban yang mana. Sambil kalian catat ya. Ketidakefektifan coping komunitas. Artinya kalian, pahami bahwa coping itu kan pertahanan. Coping itu berarti maksudnya adalah, mekanisme mekanisme yang bisa diterapkan di masyarakat. Contoh, pembuangan sampah di situ sudah full, pokoknya itu nggak ada lagi solusi yang lain. Selain harus dibawa oleh tukang sampah yang, gerobak ataupun apalah, yang dibawa di mobil sampah, tapi ternyata tidak ada dan dia tidak rutin datang. Itu berarti coping komunitas itu akan menurun, hanya gara-gara masalah sampah. Itu namanya ketidakefektifan coping komunitas, secara komunitas ya. Jadi coping atau mekanisme coping kalau ada suatu masalah. Nah, kayak ini kemarin lagi ada COVID-19, semua orang kan pada takut kan. Gak ada yang keluar rumah. Di awal-awal coba angkat tangan siapa yang berani. Gak ada, semua masuk di rumahnya semua. Walaupun orang baru keluar dari rumah sudah mandi 7 kembang itu. Itu namanya ketidakefektifan coping komunitas dan itu kita alami di awal-awal COVID. Itu pasti. Jadi satu orang yang terdiagnosis COVID, satu masyarakat, satu lingkungan RW itu pasti akan menjustifikasi itu bahwa pembawa COVID dan seterusnya dan, sanksi sosialnya justru yang lebih tinggi bukan kesehatannya tapi orang dijenggeli hanya gara-gara, terdiagnosis COVID. Oke, seperti itu ya. Jadi itu namanya coping,
komunitas yang tidak efektif. Nah, ini defisiensi kesehatan komunitas. Ada penurunan kesehatan, baik itu dari entah itu dari keterpaparan, kepengetahuannya, secara perilakunya, itu ada yang menurun. Nah, itu disebut dengan defisiensi. Defisiensi kan ada penurunan. Nah, kira-kira dari penjelasan saya ini apa yang kira-kira bisa masuk? Betul sekali. Jadi Charlie ya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Dari mana sih? Dari penyebabnya tadi. Ini yang saya bilang tadi. Banyaknya jentik nyamuk di bak WC sekolah. Apa yang harus dilakukan? Ini kan WC sekolah ini kan boleh dikatakan ini adalah fasilitas umum yang harus dijaga. Tapi kalau dibiarkan terbengkalai, banyak nyamuknya, jentiknya, pasti ya itu yang disebut dengan pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif atau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Sebenarnya apa sih itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Ini penyebab semua ini akibat semua DBD, kurangnya itu semua adalah akibat ya. Jadi kayak kejadian di BD itu adalah akibat. Jadi pemeliharaan kesehatan itu yang tidak efektif diterapkan karena apa? Terdapat kegagalan dalam upaya memelihara kesehatan. Ini. Jadi ada kegagalan, jadi tidak mampu menjaga WC, jadi dibiarkan begitu saja, orang kencing sembarangan dan seterusnya. Itu adalah kegagalan. Jadi kalau terdapat kegagalan di lingkungan masyarakat tadi, itu bisa dianggap pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif ya. Jadi ini yang disebut ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jadi dia tadinya sehat, tapi karena WC tadi yang banyak jentiknya, itu akan menyebabkan satu wilayah, satu masyarakat tadi bisa terkena DBD. Ini ya, seperti ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat. Nah, sorry. Oke, kita belum tahu nih. Tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Kemudian apa data fokusnya? Ini pertanyaan soal ya. Apa data fokusnya? Keluarga sejak 5 bulan yang lalu, 5 bulan terakhir karena sering mengamuk, menyerang orang lain. Ini lebih kepada soal jiwa komunitas ya. Jadi pahami di komunitas itu ada yang disebut dengan CMHN. Apa itu CMHN? Community Mental Health Nursing. Nah, jadi community mental health nursing. Jadi secara mental yang kita lihat secara jiwa di komunitas. Ini 5 bulan terakhir sering mengamuk dan menyerang orang lain. Kalau ditanyakan apa masalahnya, ya kemungkinan masalahnya lebih kepada perilaku kekerasan, ya kan? Menurut informasi dari keluarga, klien mengatakan bahwa klien belum pernah dibawa berobat dan hanya berupaya untuk meminta bantuan dukun untuk melakukan pengobatan. Nah, apa tindakannya? Apakah menganjurkan keluarga untuk membawa berobat di pelayanan kesehatan? Melarang keluarga mengikat dan membiarkannya bebas? Ini akan berbahaya. Oke. Kemudian, apakah membiarkan keluarga agar tidak mencederai orang lain? Melaporkan keluarga tersebut ke pihak berwajib, menyampaikan kepada keluarga tentang memenuhi kebutuhannya. Nah, kira-kira yang mana ini? Ingat masalahnya di sini bahwa 5 bulan terakhir ini mengamuk dan menyerang orang lain. Dia tidak pernah dibawa berobat. Nah, ini juga masalah ya, dia tidak pernah dibawa berobat. Nah, kira-kira dari option jawaban ini, yang mana yang paling tepat sesuai dengan jawaban kalian semua? Apakah menganjurkan keluarga untuk membawa berobat di pelayanan? Ya, bisa jadi ya. Apakah melarang keluarga mengikat dan membiarkannya bebas? Nah, jadi dibiarkan bebas begitu saja. Apakah membiarkan keluarga agar tidak mencederai orang lain? Apa sih agak rancu kalimat. Melaporkan keluarga tersebut ke pihak berwajib, ini bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi pihak berwajib sini maksudnya adalah dia bisa dinas sosial, bisa orang perawat jiwa, bisa juga kepolisian. Banyak itu pasien-pasien jiwa yang dibawa oleh polisi ya, karena berkeliaran mengganggu orang lain dibawa ke rumah sakit jiwa. Menyampaikan kepada keluarga tentang memenuhi kebutuhannya. Saya kira
D, E, kemudian C, kemungkinan kalau bukan A, ya betul ya, kalau bukan A atau Bravo. Nah, sebenarnya yang benar adalah A ya. Jadi menganjurkan keluarga untuk membawa berobat ke pelayanan kesehatan. Betul sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di kasus ini dia belum pernah berobat. Nah, berobat yang dimaksudkan di sini, kalian bisa bawa ke klinik jiwa, bisa juga dibawa ke poli jiwa, rumah sakit umum. Di rumah sakit umum itu sudah ada poli jiwanya. Itu bisa dimanfaatkan. Atau di puskesmas bisa juga dibawa ke puskesmas ya. Oke, jadi kenapa harus menganjurkan keluarga berobat sudah jelas sekali karena masalahnya di atas tadi adalah pasien ini mengalami perilaku kekerasan dan setelah dikaji dia tidak pernah berobat sama sekali. Maka kita harus menganjurkan dia untuk berobat. Apa tujuannya? Biar tidak ada istilah bahwa habis obatnya. Nah, itu kan masalah. Sebenarnya habis obat itu pasien-pasien jiwa dia tidak boleh terputus obatnya. Kapan dia terputus, maka bisa menyebabkan kekambuhan yang lebih cepat. Itulah alasan kenapa obatnya itu harus rutin. Itulah kenapa kita harus bisa menjaga secara mental kita untuk tetap stabil, tidak dalam keadaan galau dan sebagainya. Karena kalau kita sudah terdiagnosis mengalami gangguan kejiwaan, maka ada yang bilang bahwa kita akan mengkonsumsi obat sepanjang hidupnya. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi kenapa jawabannya A, nanti kalian bisa dapatkan ini beberapa catatan-catatan nanti kalian kirim di grupnya. Kondisi yang mengkhawatirkan yaitu dipasung oleh keluarganya selama 5 bulan karena mengamuk dan seterusnya. Sebagai seorang perawat, tindakan yang tepat adalah menganjurkan keluarga untuk membawanya ke pelayanan kesehatan. Betul sekali. Apa tujuannya? Membutuhkan evaluasi medis dan perawatan. Ini ya, ini yang penting. Dan kan kita harus tahu secara pengobatan ini kita harus berikan obat apa pasien. Nggak bisa dibiarkan karena dia pasti akan mengganggu. Oke, nah selanjutnya di soal selanjutnya. Jadi tadi soal jiwa komunitas. Kalau ini soal komunitas, praktek komunitas, melakukan pengkajian komunitas di desa E pada Agustus, 75 kepala keluarga tidak memiliki jamban. Ini saya bilang tadi. 75% tidak memiliki jamban. 55% ini namanya 50-50, berimbang. Tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Tapi walaupun berimbang, ada 5%-nya yang lebih. Artinya masih lebih banyak yang tidak baik dibandingkan yang baik. Artinya 50 ada 5 ada 5 sorry, ada 45% yang memiliki pembuangan sampah dan selebihnya 55% itu tidak memiliki pembuangan sampah. Kalau ini artinya 66% itu memiliki apa sih? Sistem pembuangan air limbah yang tidak memiliki sistem pembuangan air limbah, berarti ada sekitar 34% ini memiliki pembuangan air limbah. Jadi begitu cara membaca survei ya. Nah, apa upaya promotif kita? Apakah peningkatan SDM keluarga? Apakah pendidikan kesehatan perorangan? Apakah pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau penyuluhan kesehatan lingkungan? Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan? Ini persoalannya adalah pertama, jambannya, tidak memiliki jamban. Yang kedua adalah tempat pembuangan sampahnya yang tidak ada. Yang ketiga, tidak memiliki sistem pembuangan air limbah. Bedakan ya pembuangan sampah dengan sistem pembuangan air limbah. Kalau sistem pembuangan air limbah kan itu yang di got ya, yang dari saluran dapur kita ke got itu sistem pembuangan air limbah. Kalau limbah rumah tangga maksud saya ya. Kalau sampah ya otomatis ya bisa sampah dari rumah diangkut keluar untuk dibakar apa itu sampah. Nah, sekarang apa upaya promotif kita? Kira-kira apa yang untuk kita memberikan promosi ya, promotif, upaya promosi atau pendidikan kesehatan, kira-kira yang mana yang kita bisa lakukan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini hampir benar semua. Melakukan pendidikan kesehatan perorangan bisa, penyuluhan kesehatan masyarakat juga bisa. Tetapi ada hal lain yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau kalian masih ingat, bahwa masyarakat ini eh, harus, ya betul ya, penyuluhan kesehatan. Jadi arahnya memang adalah penyuluhan kesehatan. Tetapi bukan perorangan.
Ini ya, bukan perorangan, tetapi adalah kesehatan secara umum atau masyarakat. Ini yang saya mau bilang tadi, bahwa di lingkungan masyarakat itu kita tidak egois, tapi kita hidup berdampingan dengan keluarga lain atau dengan orang lain. Itu yang saya bilang sebagai bentuk dari komunitas. Nah, ini pertanyaan yang sangat menjebak, option jawaban yang menjebak ya. Jadi kalau ada yang bilang pendidikan kesehatan perorangan, tidak salah. Tapi pendidikan atau penyuluhan kan sama, penyuluhan kesehatan dengan pendidikan kesehatan itu sama. Penkes. Oke. Jadi seperti itu ya, pendidikan kesehatan lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena memang hampir sebagian besar yang digambarkan di sini itu adalah kesehatan lingkungan. Jamban, pembuangan sampah, sistem pembuangan air limbah, itu adalah kesehatan lingkungan semua. Makanya yang benar di sini adalah E ya, jadi itu ya jawaban yang tepat. Kenapa bukan pemberdayaan masyarakat? Kenapa bukan penyuluhan kesehatan masyarakat? Nah, ini saya bilang tadi bahwa kalian bisa bedakan mana penyuluhan kesehatan masyarakat, mana penyuluhan kesehatan secara lingkungan. Kalau hanya masyarakat, itu umum. Maksudnya secara sasaran ini memang masyarakat, tapi yang mau dilakukan penyuluhan itu apa? Makanya saya bilang ini pengecoh. Kalian harus hati-hati membedakan seperti itu ya. Kenapa saya anggap ini pengecoh? Karena dia tidak fokus. Apa yang mau dilakukan penyuluhan? Kesehatan masyarakat apanya? Tapi kalau option E itu fokus. Ini adalah kesehatan lingkungan. Ini ya. Ini adalah bentuk daripada kesehatan lingkungan. Semua yang disebutkan di atas ini adalah kesehatan lingkungan. Itulah kenapa jawabannya itu adalah E. Sekali lagi, hati-hati melihat option jawaban. Jangan terkecoh. Peningkatan SDM kader, tidak disinggung kader di sini. Iya, kader hanya 2 orang yang belum pernah dilatih. Oke ya. Tetapi sekali lagi, kalau hanya kader yang kalian latih, tanpa kalian perhatikan terkait dengan aspek kesehatan lingkungannya, itu juga akan sia-sia. Makanya dari awal kesehatan lingkungan yang kita perhatikan, bila perlu kita kumpulkan dengan semua kader yang ada. Itu kenapa jawabannya E seperti itu ya. Jadi upaya promotif itu karena diperlu menunjukkan cara dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi ke pemberdayaan dan sebagainya itu silakan kalau sudah dilakukan terakhir. Next, soal selanjutnya. Nih, ini komunitas ibu hamil sepertinya ini. Nah, jadi begitu. Kalau kita sudah terbiasa membaca soal komunitas, kita sudah mulai berpikir, oh ini DBD, tadi oh ini adalah sampah, ini limbah, ini kalau kita lihat dari awal, ibu hamil mengalami pusing dan pucat. Nah, coba kita lihat lagi. Kemudian apalagi? Ibu hamil tidak mendapatkan zat besi atau zinc ya. Kemudian apalagi? Apa sih manfaatnya zinc? Memelihara kesehatan bayi, anak, itu zinc. Kandungan dari zinc itu kalau orang diare biasa dikasih zinc. Sebenarnya itu pemeliharaan daripada saluran cernanya. Yang kedua, zinc ini ternyata bisa mencegah anak mengalami stunting saat ini ya. Itu ada penelitiannya. Kemudian apalagi di sini dikatakan terkait dengan apa sih pertanyaannya ini? Tindakan keperawatan. Nah, tuh. Apakah pemberdayaan kesehatan masyarakat, peningkatan SDM perawat, pemberian tablet FE pada ibu hamil, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara berkala. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan dalam mengatasi berbagai masalah yang ada pada ibu hamil? Ya 65%, berarti ada sekitar 35% ibu yang mendapatkan zat besi. 70% berarti ada 30% ibu yang tidak mengalami pusing dan pucat. Jadi sebagian besar di sini masalahnya adalah ibu hamil yang mengalami kekurangan zat besi, kemudian akibatnya dia pusing dan pucat. Kemudian keluarga ketua RT dalam kegiatan posyandu. Apa sih ini? Dia mengalami pucat. Ketua RT dalam kegiatan posyandu bersedia membantu jarak pelayanan kesehatan 5 km. Nah, kira-kira apa yang harus kita buang dari jawaban kalian? Nah, di sini jawabannya adalah pemberdayaan kesehatan masyarakat. Maksudnya di sini adalah lebih kepada
di sini kan ketua RT ini kan saya kurang tahu aktif dalam kegiatan posyandu. Jadi ketua RT ini aktif dalam kegiatan posyandu. Kemudian yang kedua, masyarakat itu bersedia membantu. Nih, jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan ini nih, pemberdayaan kesehatan masyarakat artinya semua masyarakat itu tergerak, ya. Masyarakat itu tergerak, ada inisiatornya, di mana inisiatornya adalah ketua RT dan penggeraknya adalah masyarakat secara keseluruhan yang aktif dan mau melakukan perubahan, dan kader yang lebih banyak berperan. Nah, ini berarti secara tidak langsung tindakannya di sini lebih pada pemberdayaan kesehatan masyarakat. Itu ya, jadi pemberdayaan kesehatan masyarakat. Jadi peran aktif, jadi peran aktif dan apa sih namanya? Animo ya, animo ikut serta. Nah, ini yang saya jelaskan di awal bahwa kalau kalian turun berpraktek di lingkungan masyarakat, di komunitas, dan hanya kalian yang aktif di situ, dan yang semua yang buang sampah, terlihat semua adalah mahasiswa secara keseluruhan. Nah, artinya kalian tidak memberikan animo dan peran aktif di lingkungan masyarakat itu. Itu yang disebut dengan tidak adanya pemberdayaan kesehatan masyarakat. Tuh ya. Pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan apa? Kita aktifkan semua kader masyarakat, ketua RT. Buat apa? Mungkin untuk penyuluhan terkait dengan ibu hamil, kesehatan ibu hamil. Kita bisa juga lakukan pemeriksaan yang berkala, kita kolaborasi dengan bidan mungkin, atau dokter dokter kandungan, dokter obgyn, itu bisa jadi. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Nah, pemberdayaan kesehatan masyarakat itu upaya untuk meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat. Ini yang saya bilang tadi bahwa animo, keikutsertaan itu adalah pemberdayaan. Ini yang tidak dicatat karena kemungkinan soal itu akan ada. Next soal selanjutnya ya, ini soal terkait dengan nih prioritas tindakan. Jadi sekali lagi ini adalah tentang tindakan ya. Kita percepat sedikit. Melakukan pengkajian dan diperoleh data bahwa di desa terdapat data penyakit TB paru, kayak 15%, ada TB paru, ISPA, asma, 70% penduduk perokok. Nah, ini di sini persoalannya. 70% adalah perokok. Terus apa lagi? Belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang bahaya dan akibat dari merokok. Oke. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah pendidikan kesehatan? Sebenarnya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan itu sama ya. Jadi ini harus disempurnakan soalnya. Perawatan di rumah, pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan. Kemungkinan jawabannya kalau bukan A adalah bravo. Bravo ya. Jadi sebenarnya arah dari promosi kesehatan itu adalah pendidikan kesehatan. Edukasi sih itu arahnya. Jadi sama sih opsi jawaban A dengan B. Oke, jadi bravo ya. Jadi sudah jelas sekali. Tentang apa? Andai kan ada pilihan di sini edukasi atau promosi kesehatan tentang bahaya merokok. Itu yang dipilih. Ya, seandainya ya. Kemudian itu yang kalian harus pilih. Tapi karena di sini hanya promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, maka itu yang kalian pilih ya. Karena kenapa? Di sini sekali lagi NERS C ini merancang kesehatan melakukan bayi. Intinya adalah bagaimana penduduk tadi yang 70% itu bisa berkurang perokoknya dengan apa? Edukasi tentang bahaya merokok. Orang-orang perokok itu nanti dia alami sendiri bahwa paru-parunya diapalah, dilakukan di pengisapan lendir dan sebagainya, baru dia sadari. Ternyata seperti itu. Jadi bahaya dari merokoknya yang kita berikan penyuluhan. Oke, next soal selanjutnya. Cepat ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Nah, diperoleh data ini tentang intervensi yang tepat. Oke, kemudian diperoleh data di mana perilaku warga dalam membuang air besar itu sudah di WC di zaman sedangkan anak masih sembarang tempat. Di sini masalahnya. Ya. Oke. Nah, apa tindakan kita melarang warga untuk BAB selain di Jamban? Melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit yang ditularkan melalui tinja, ini bisa.
membuat jamban percontohan khusus untuk anak, itu bisa juga. Tetapi sekali lagi, sifatnya lebih kepada edukasi dan penyuluhan. Mendorong pelaksanaan imunisasi pada bayi, mencuci tangan sebelum makan. Ya, betul ya. Jadi bravo yang benar. Ini yang benar ya. Jadi kenapa ini jelas sekali seperti yang di soal tadi, ada BAB di sembarang tempat. BAB yang di sembarang tempat bisa terkontaminasi, anak menjadi apa? Menjadi diare. Anak tadi yang kita tidak tahu, jangan sampai jajanan yang dia jajan, pentolan atau apa, bakso, bakar atau apa, tiba-tiba ya, nonaktifkan mic-nya ya. Sunarti. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Kita percepat saja. Nanti ini bisa kalian dapatkan ya, nanti dikasih. Nah, ini sikap yang ditampilkan perawat. Oh, lebih kepada prinsip etik. Ini soal tentang prinsip etik. Prinsip etik harus ada 7 etik yang kalian kuasai. 7 prinsip etik ya. Apa saja autonomi, beneficence, non-maleficence, itu catat semua. Nanti kita ada sesi khusus prinsip etik, nanti kita bahas. Nah, diagnosis di sini perawat berada di ruang perawat membicarakan diagnosis pasien tersebut, bahkan membicarakan sampai ke pasien. Ini lebih kerahasiaan ya, saya pikir sudah jelas nih. Saya kurang tahu jawabannya apa, tapi sepertinya ke kerahasiaan. Iya, betul. Adalah kerahasiaan. Atau apa istilahnya? Ada yang tahu, masih ingat? Confidentiality kan? Confidentiality. Oke, tuh. Itu namanya kerahasiaan. Kalian perawat. Perawat tadi mengirimkan pesan WA ke grup tentang karsinoma yang dialami oleh payudaranya yang sudah diangkat, di-share ke grup keluarganya. Itu juga tidak menjaga kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu tentang privasi. Jadi kerahasiaan itu tentang privasi. Kemudian apa ya istilahnya ya? Pokoknya kita wajib menjaga kerahasiaan dari pasien kita maupun keluarganya. Tidak boleh seorang pun untuk bisa mengakses sesuatu yang tidak boleh dia ketahui. Itu namanya menjaga privasi atau kerahasiaan. Oke, nanti ada sesi khusus ya kalau apa sih itu tentang prinsip etik. Nih, soal selanjutnya. Apa ini? Kegiatan posyandu ya, masalah keperawatan. Nih, masalah keperawatan komunitas ini. Terdapat memiliki bayi dan balita 17 dan apa di sini? Keluarga memiliki bayi dan balita. Nih. Terus percepat cara kalian menjawab. 17 ibu memberikan ASI eksklusif. Oke. Warga desa tersebut mempunyai budaya turun-temurun, ini budaya dalam hal pemberian makanan tambahan meski umur. Ini masalahnya di sini nih. Pemberian makanan tambahan, ini nih masalahnya di sini. Pemberian makanan tambahan, ada kata meski usianya belum mencapai 6 bulan. Apa sih masalahnya kalau dia belum bayi apa? Bayi belum 6 bulan sudah dikasih apa sih sufor atau apa? Itu kan bahkan ada sekarang itu 1000 hari kelahiran itu wajib kalau bisa itu ASI eksklusif. Biar apa coba? Biar dengan ASI tadi, sepertinya ini lebih kepada ketidakefektifan pemberian ASI sepertinya ya. Jadi ketidakefektifan pemberian ASI. Jadi ASI itu sekali lagi Bapak Ibu, kalau atau ada yang baru masih apa berniat mau menikah nanti, percaya atau tidak, ASI itu adalah zat tertentu yang dikaruniakan oleh Tuhan kita, di mana tidak terganti nilainya dengan apapun itu. Mau susu semahal apapun, itu tidak mampu digantikan oleh ASI eksklusif. Bahkan ini saya melihat sendiri di dalam keluarga saya,
Ada 2 anak saya, anak pertama itu karena kami sibuk sekali dengan perkuliahan, istri saya juga seperti itu, saya juga lebih-lebih. Jadi bersepakatlah anak pertama tidak di Asia, tidak dikasih ASI yang cukup. Nah, kenapa? Salah satu pertimbangannya tadi, jadi sering ditinggal saat belajar, saat kuliah. Nah, setelah itu jadi dia tidak teratur. Anak kedua full murni bahkan sampai usia 2 tahun itu ya, masih ASI. Itu betul-betul kelihatan perbedaan. Ya, kita nggak membeda-bedakan anak, tetapi sekali lagi kita hanya melihat perkembangan dan pertumbuhannya, bahwa anak yang dikasih ASI dengan anak yang dikasih sufor, semahal apapun sufornya, tetap bisa menang yang diberikan ASI. Kalau kena angin, tiba-tiba aja flu tuh, kena apa, kena kipas angin atau apa. Tapi kalau anak yang dikasihkan ASI, pokoknya daya tahan tubuhnya itu betul-betul berbeda. Jadi sekali lagi ini sudah diteliti bukan hanya secara omongan, tetapi sudah dibuktikan bahwa kandungan ASI tidak dikalahkan oleh zat atau kandungan apapun di makanan tambahan, di susu formula atau apapun itu. Makanya sekali lagi ASI eksklusif itu sangat penting buat, bayi atau buat anaknya nanti. Oke, kita lanjut ke soal masih ada sih? Masih ada. Soal selanjutnya, ya. Rencana tindakan nih, ini apa sih ini nama daerah saja, Dwi Dusun, nah, yang terdiri dari 8 RT dengan jumlah penduduk 800 jiwa, 25 plus kalian tahu pasangan usia subur ya, yang menjadi asesor KB. Jadi di sini 25% itu adalah pasangan usia subur yang, mana mereka melakukan keluarga berencana. Kepala dusun menolak. Kepala dusun yang menolak di program KB. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sering sekali ini soal yang muncul ya. Ini tokoh masyarakat biasanya sih, pendekatan dengan tokoh masyarakat. Kalian kan seperti ini ya. Kalian kan ke masyarakat ya. Saat ke masyarakat, itu tahu tidak bahwa bukan langsung masyarakat yang kita temui. Maksud saya bukan langsung warga yang kita temui. Tapi yang pertama kita temui adalah tokoh masyarakat. Bisa kepala desa, bisa lurah, bisa apa lagi? Camat. Ini yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Kalau di sini ada kepala dusun, ya kepala dusun yang dimaksud di sini. Ya, kemungkinan jawabannya DE, betul ya. Jadi DE, itulah pendekatan komunitas. Pendekatan komunitas itu adalah pendekatan secara organisasi. Itu, ya secara organisasi. Kenapa dikatakan organisasi padahal itu dusun, Pak? Salah. Dusun itu, kepala dusun itu jangan dikira hanya kepala dusun begitu aja. Tapi dia punya banyak warga. Jadi itu yang disebut dengan organisasi. Nah, ini kalian ingat ya. Pendekatan organisasi secara sosial itu di masyarakat. Jadi soal komunitas itu ya sebenarnya menurut saya mudah sih, bukan sulit sih, mudah. Tetapi sekali lagi kalian harus memahami polanya. Bahwa pertama, kita hidup bermasyarakat, memperhatikan sosial. Pokoknya kalau kalian mau berpikir menjawab soal, wah, nah, ini nonaktifkan mic. Duh, Pak Habibie nonaktifkan mic-nya ya. Nah, kalau apa sih yang di apa? Nah, itu saya jadi lupa kan. Pendekatan organisasi ya. Jadi organisasi itu maksudnya ketika kalian di masyarakat nanti yang kalian harus perhatikan itu ingat adalah lingkungan yang kalian kaji, siapa penanggung jawabnya? Apakah kepala desa? Apakah kepala dusun? Pasti kepala kepala lingkungan atau apa sih lagi itu kepala suku ya kayak ada suku tertentu yang nggak bisa orang masuk harus dipandu harus ada guide-nya itu kan kayak ke Bali misalnya itu nggak boleh orang misalnya sembarangan ada situ desa Penglipuran nah, itu nggak bisa orang ada mungkin dari Bali di sini
Kan nggak bisa orang langsung masuk A begitu aja kan, ada guide-nya, ada kita ditunjukkan untuk A dan B. Nah, kalau kita mau sesuatu ya pasti kita minta ke kepala apa sih itu yang penjaganya, pecalang, apa pecelang itu, ya. Oke ya, seperti itu. Next, soal selanjutnya. Oh, sudah habis ternyata. Oke, ada pertanyaan sejauh ini. Itu ternyata sudah soal terakhir nomor 10. Benar semua atau bagaimana? Ada yang eh, ada yang salah jawabannya? Benar berapa? Mohon maaf, Aktifkan mic-nya, sudah boleh aktifkan mic-nya, silakan. Tabeners mau bertanya. Tadi nomor 1, 2, dan 6 apa jawabannya? Kunci jawabannya Ners karena lambat masuk. Oh, Kendala di jaringan. baik, baik. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu saya ulangi jawabannya Bravo ya. Melakukan pengkajian. Nah, masalahnya adalah diare. Kita nggak boleh langsung mengatasi masalahnya, tapi cari apa penyebabnya. Nah, kita cari dengan penyebab tentu kita harus mengkaji. Nah, kenapa jawabannya pengkajian? Nanti kalian bisa lihat nanti apa? Nanti saya share-nya. Terus nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 itu nomor apa? Nomor saya nggak ada nomornya sih di sini. Nomor 2 itu adalah apa sih ini? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kenapa? Karena banyaknya jentik. Nah, kenapa bisa bak WC itu bukan bak, ini bukan BA buang air kecil ya. Apa sih penampungan ya? Penampungan WC sekolah, saya istilahkan begitu. Penampungan WC sekolah atau baknya ya, apa sih istilahnya? Apa? Embernya lah atau apanya itu ya, maksud saya begitu. Itu banyak jentiknya. Gara-gara penyebabnya itu yang dianggap sebagai dia tidak mampu melihara kesehatan lingkungan, gagal menjaga fasilitas yang disediakan. Jadi pemeliharaan kesehatan itu saya sudah jelaskan di awal tadi, saya ulangi lagi. Jadi ada fasilitas yang sudah disediakan, misalnya ada MRT dicoret-coret begitu. Sebenarnya itu adalah ketidakefektifan pemeliharaan. Kemudian apalagi ada WC umum, tetapi dibiarkan begitu saja. Orang BAB, BAK tidak disiram. Bayangkan kan, itu kan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kayak begitu. Nomor berapa lagi nih? Nomor A ini yang kajian. Ada mahasiswa yang melakukan pengkajian. Itu menganjurkan keluarga untuk berobat ya, karena masalahnya di sini adalah orang dengan perilaku kekerasan. Dan yang kedua ditambahkan bahwa belum pernah sama sekali berobat, berarti wajib dilakukan untuk pengobatan dan perawatan terutama. Kenapa? Karena pasien jiwa terdiagnosis saja mengalami gangguan kejiwaan, maka biasanya obat itu sudah tidak boleh putus. Kalau dia putus obat, biasanya kekambuhan itu akan muncul. Dan itu terjadi pada pasien-pasien jiwa. Kenapa bisa terjadi kekambuhan? Pertama, pasien jiwa itu kan skizof ya. Bisa halusinasi, bisa PK, bisa waham. Nah, kadangkala ada obat, misalnya haloperidol, apalagi spesies. Nah, itu juga kalau diberikan, misalnya kayak obat untuk memberikan penenangan. Itu kan obat yang berusaha memblok aktivitas motorik, biar nggak memukul, nggak mengamuk. Itu diberikan obatnya. Jadi fungsi dari obatnya tadi ternyata adalah memblok aktivitas motorik atau pergerakan, sehingga dia menjadi lemas, ngantuk, dan tidur. Ada juga fungsi obat, ya nanti kenapa jadi ke jiwa ya. Ada juga fungsi obat yang ketika dia diminum itu efeknya itu adalah memblok aktivitas pikiran. Seperti pasien-pasien apa? Pasien halusinasi. Pasien halusinasi beda dengan pasien perilaku kekerasan. Kalau pasien halusinasi, pokoknya yang dia lakukan apa? Pikiran yang banyak. Coba perhatikan. Komat kami bicara terus, nggak ada teman bicaranya. Tapi menurut dia sedang berbicara dengan orang lain atau siapapun itu. Jadi itu namanya aktivitas pikirannya yang harus dihentikan. Diberikanlah obat. Nah, efek sampingnya salah satunya adalah mengantuk, tidur, dan sebagainya. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 6. Nomor berapa lagi? Jadi seperti itu ya. Nanti kalian lihat recordingnya. Nanti kalau kalian mau lihat lagi. Oke, ada pertanyaan lain?
Cukup ya? Cukup, Nurs. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu saya doakan semuanya kompeten 100%, one shot, one goal. Amin. Amin. Ya, one shot, one goal. Hukum yang pertama dan terakhir kalinya. Kalau bisa, shoot one goal, ulang-ulang kan? Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi, one shot, one goal. Amin ya. Jadi, Amin. kita pada malam hari ini, kalaupun nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan nanti di grup kita ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan. Sekali lagi saya doakan semuanya bisa lulus 100% dengan peserta dari Ruki, bimbel Ruki semuanya kompeten 100%. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, cukup pertemuan kita hari ini dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.